Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian semua yang nonton video ini sehat-sehat aja. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai beberapa adegan yang penting dalam cerita ReZero yang seharusnya ada di anime season satunya, tetapi entah kenapa tidak diadaptasikan. Jadi bagi kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Pertama, permintaan Rem untuk menjadi istri Subaru di bawah pohon Flugel. Nah, bagi kalian yang cuma nonton animenya doang, pasti kalian mengira kalau satu-satunya pernyataan Rem kepada Subaru hanya terjadi pada episode 18. Ternyata ada satu lagi pernyataan Rem kepada Subaru, yaitu untuk menjadi istri kedua Subaru. Tentu saja awalnya Subaru bilang kalau dia mencintai Emilia, tetapi jawaban Rem sangat gak terduga. Rem bilang dia gak akan menyerah dan gak masalah kalau dia menjadi istri kedua bagi Subaru. Subaru pun bilang kepada Rem kalau Emilia memperbolehkan Subaru untuk poligami, maka dia akan menerima Rem. Rem yang mendengarnya pun menjawab perkataan Subaru. Kalau begitu, ketika Subaru dan Rem kembali ke mansion, maka Rem harus membujuk Emilia agar memperbolehkannya. Dan Rem bilang kalau dia akan melakukan yang terbaik. Kedua, Rem berpura-pura mati saat Subaru dan yang lainnya berhasil mengalahkan Paus Putih. Rem berpura-pura tidak sadarkan diri atau bisa dibilang kayak orang mau mati karena ada tujuan tertentu. Nah, di saat Subaru dengan cemas dan ketakutan akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Rem, Rem pun mengambil kesempatan, yaitu menyuruh Subaru untuk mengatakan kalau dia mencintai Rem. Tanpa berlama-lama, Subaru yang sangat khawatir pun langsung mengatakannya. Bahkan Subaru bilang kalau Rem adalah miliknya dan dia tidak akan membiarkan siapapun memilikinya. Dan secara cepat Rem bangun dan bilang kalau proposalnya diterima, yang artinya tujuan Rem dari awal adalah untuk menyuruh Subaru untuk mengatakan dia menyukainya. Ketiga, diketahuinya kalau Aldebaran adalah orang yang disummon atau dipanggil seperti Subaru. Subaru pernah mengobrol dengan Aldebaran, tepatnya di dalam kereta kuda Priscilla. Nah, di situ Aldebaran menanyakan kepada Subaru, apakah Subaru juga disummon ke dunia ini? Dan di sini juga diketahui kalau Aldebaran juga adalah orang yang berasal dari dunia lain atau isekai, sama seperti Subaru. Tepat pada 18 tahun yang lalu, Aldebaran disummon ke dunia ReZero. Dan Aldebaran juga kehilangan satu tangannya. BTW bukan itu saja yang menarik dari Aldebaran. Nanti di poin selanjutnya, mungkin kalian akan terkejut. Keempat, Aldebaran yang melakukan time leap. Ada suatu adegan di mana Subaru dan Rem berbicara dengan Aldebaran. Di sini Aldebaran mengira kalau Ram, yaitu kakaknya Rem, telah mati. Padahal kenyataannya Ram masih sehat walafiat. Terbukti dari perbincangan antara Aldebaran dan Rem yang bercerita mengenai Ram. Jadi di sini banyak yang berteori kalau Aldebaran pernah melakukan time leap, yang dimana saat itu mungkin Aldebaran pernah melihat Ram mati. Lalu Aldebaran melakukan time leap ke waktu dimana Ram belum mati. Kelima, Priscilla yang menjelaskan mengenai The Great Waterfall. Priscilla bilang kalau di 4 penjuru dunia, tanah terputus dan ada semburan air yang menghanyutkan segalanya. Itulah yang mereka sebut dengan The Great Waterfall. Dan terkadang ada orang yang mengaku berasal dari suatu tempat di luar sana. Kemungkinan yang dimaksud di sini adalah isekai, dan umumnya mereka hanya berbohong. Namun Aldebaran berbeda dengan mereka, dan tentu saja Subaru juga. Nah, menurutku sendiri, walaupun itu hanya kebohongan, pasti ada suatu alasan mengapa ada orang yang mengaku berasal dari luar sana. Ya, bisa jadi mereka dibilang berbohong karena gak ada yang percaya dan gak bisa membuktikannya. Atau emang berbohong beneran? Ya, aku juga kurang tahu. Dan mungkin sekian dulu untuk pembahasannya dari aku. Jika ada yang salah atau ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar aja di bawah. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu. Dan sekian dulu dari aku, salam net. I've gotten used to
of supernatural insanity, enough to presuppose that life is peaceful and benign. But I'm caught on the rails of this masochistic thrill ride, and I know there's something I cannot lose sight of. I'm swallowed by egalitarian philosophy, and I can't figure out what my emotions even mean. But if I can't relate just exactly what I'm feeling, I'm really just a puppet on a string. As I step into the night,